Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak pujian kepadanya atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjidnya ini, ke rumahnya ini, dalam rangka beribadah kepadanya, taat kepadanya, menjalankan kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Kemudian kita lihat banyak kaum muslimin di luar sana masih sibuk mementingkan urusan dunianya. Dia tidak memenuhi panggilan Allah, yaitu azan. Dia masih sibuk dengan jual belinya, urusan kantornya. Maka kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, junjungan sekalian alam, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semuanya yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah, dosa akan dihapuskan, rezeki akan diberkahi, bala, bencana akan ditolak, dan pahala terus mengalir. Di dalam Islam, sedekah dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan kedua-duanya memiliki keutamaan, fadilah sesuai dengan kondisi dan niat pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menyembunyikan sedekah itu dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan
di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah yang disembunyikan itu utama apabila tujuannya menjaga hati, menjaga keikhlasan, menghindari riya, dan menjaga kehormatan orang yang menerima. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya yakni warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang artinya seseorang yang bersedekah itu lalu dia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan, diinfakkan dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Hadis ini memberikan kepada kita gambaran betapa ikhlasnya seseorang dalam bersedekah sehingga ia tidak mengharapkan apapun dari manusia. Kemudian, bolehkah kita sedekah dengan terang-terangan? Jawabannya boleh. Bahkan terkadang lebih utama jika terdapat maslahat atau kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Yakni yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah sesuatu yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa menampakkan sedekah juga merupakan kebaikan apabila niatnya benar, seperti memotivasi orang lain agar ikut juga bersedekah. Kemudian menghidupkan syiar sedekah, syiar berbagi, syiar infak, kemudian menggalang bantuan bagi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, bagi kaum muslimin dan yang lainnya. Namun apabila dikhawatirkan menimbulkan riya atau ingin dipuji manusia, maka menyembunyikannya tentu lebih utama. Kemudian sedekah terang-terangan pun dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabat untuk bersedekah. Lalu datang seorang sahabat membawa sedekah yang lebih besar sehingga orang-orang yang lain pun ikut bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa saja yang memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dalil bahwa memperlihatkan sedekah tujuannya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan adalah sesuatu yang terpuji. Kita lihat keadaan sekeliling kita, ma'asyiral muslimin. Mana yang butuh sedekah? Di antara sedekah yang afdal adalah tadi kita sedekah ke masjid. Masjid adalah rumah Allah. Allah bangunkan istana di surga bagi yang sedekah untuk masjid-masjid Allah di atas muka bumi ini. Dan bersedekah ke masjid termasuk memakmurkan masjid. Kemudian yang menentukan semuanya adalah keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang sedikit namun ikhlas lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang banyak tetapi disertai oleh riya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi hamba yang hobi, yang gemar berbagi, bersedekah. Bila menyembunyikan sedekah lebih menjaga keikhlasan kita, maka silahkan sembunyikan. Namun apabila menampakkannya dapat memotivasi orang lain dan tidak ada keinginan untuk dipuji orang lain, maka hal itu juga merupakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya, termasuk hamba yang ikhlas dalam beramal, membersihkan harta kita dengan bersedekah, melapangkan rezeki kita dengan bersedekah, menghapus dosa-dosa kita dengan bersedekah, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dermawan di surganya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhumul adla wat taqwa wa'izhum minaz zulmi wal hawa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ahli as-sadaqati wal ikhlas wa barik lana fi arzaqina wa taqabbal minna salihal a'mal innaka sami'un mujib. Allahumma ij'al biladana baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.